Jaksa hari ini telah membacakan replik atau tanggapan atas pledoi Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Di sidang replik sebelumnya, Jaksa menolak seluruh pledoi Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kita lihat dalam sidang replik Verdi Sambo pada 27 Januari lalu, Jaksa meminta majelis hakim mengesampingkan pledoi Verdi Sambo dan meminta Sambo dihukum seumur hidup. Jaksa juga menegaskan bahwa Sambo telah merencanakan pembunuhan dan ikut menembak Yosua. Jaksa juga menolak nota pembelaan Ricky Rizal. Dalam replik, Jaksa menyebut Ricky telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap Yosua saat dipanggil Sambo di rumah Saguling. Dan pledoi Kuat Ma'ruf saudara juga ditolak oleh Jaksa penuntut umum. Jaksa menyebut Kuat tidak memiliki motif pribadi, namun ia telah lama bekerja pada Verdi Sambo sehingga akan menuruti semua kemauan Sambo. Hari ini, Jaksa juga menolak pledoi Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Apa saja fakta penting dari replik Jaksa dan akankah jawaban Jaksa atas pledoi itu akan jadi pertimbangan majelis hakim? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Nota pembelaan terdakwa Putri Chandrawati beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat. Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Jaksa menolak nota pembelaan Putri Chandrawati dan meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pada Putri. Dalam sidang replik, Jaksa membantah nota pembelaan Putri soal tuduhan perempuan tak bermoral. Jaksa juga menegaskan Putri adalah pelaku pembunuhan berencana pada Yosua meski dipledoi, Putri mengaku tidak turut serta merencanakan pembunuhan. Dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya pahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 telah bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana. Namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan, bukan hal yang mengada-ngada, seperti yang dikemukakan oleh terdakwa, menyatakan menuding terdakwa Putri Chandrawati sebagai perempuan tidak bermoral. Karena pada nyatanya kalimat itu sama sekali tidak tertulis dalam surat tuntutan penuntut umum. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Verdi Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Verdi Sambo membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan cerita pertama, peristiwa terjadi di rumah Duren 3 nomor 46, karena terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu cerita tersebut berpindah ke rumah Magelang dengan cerita kedua, dengan peristiwa terdakwa Putri Chandrawati diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung, layaknya cerita yang penuh dengan khayalan yang kental akan siasat jahat. Jaksa juga menyebut pelecehan seksual yang disampaikan Putri Chandrawati hanya khayalan dan bagian dari senario untuk menutupi peristiwa yang terjadi. Tanggapan penasihat hukum bahwa terdakwa adalah korban kekerasan seksual. Penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati sangat tidak profesional menyatakan terdakwa Putri Chandrawati adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalil penasihat hukum tersebut tidak didukung alat bukti di persidangan. Dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan peristiwa yang benar terjadi. Dalil-dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan hanyalah khayalan tim penasihat hukum yang berkolaborasi dengan terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan agar terdakwa Putri Chandrawati bisa dibebaskan dari perbuatan pembunuhan berencana ini.
Hal tersebut menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, jaksa telah menuntut Putri Chandrawati dengan hukuman 8 tahun penjara. Selanjutnya, istri Verdi Sambo ini akan menjalani sidang berikutnya dengan agenda duplik pada Kamis mendatang. Tim Liputan Kompas TV.